Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam majelis pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, dosen di Jamiah Islamiyah Madinah Nabawiyah, di mana beliau menjelaskan fusul karyanya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ke-23, di mana pada hari ini tanggal 17 Sya'ban tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari tahun 2024. Pembahasan kita masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jika pembahasan sebelumnya kita membahas tentang awal mula Islam tersebar di kalangan Ansor, maka pada pembahasan ini terkait dengan hal tersebut, kita membahas tentang Suwaid bin Somit dan juga Iyas bin Mu'ad. Karena Suwaid bin Somit, mohon maaf, dan juga Iyas bin Mu'ad, ada riwayat yang menunjukkan bahwa keduanya masuk Islam. Hanya kemudian nanti akan kita bahas bagaimana Suwaid bin Somit kepastian keislamannya itu tidak sekuat Iyas bin Mu'ad. Sehingga nanti kalau Iyas bin Mu'ad, insya Allah bisa dipastikan dia masuk Islam. Sedangkan Suwaid bin Somit, para ulama sendiri nanti kemudian ada berselisih pendapat. Pembahasan ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu mulai tersebar di kalangan orang Ansor. Karena keduanya itu berasal dari Ansor. Taib, kita bahas. Qala rahimahullah, qala al-musannif, wa kana Suwaid bin Somit akhu Bani Amr bin Auf bin Aus. Suwaid bin Somit berasal dari Bani Amr bin Auf, dari Aus. Qadima Makkah. Suwaid bin Somit ini datang ke Makkah. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian diajak, didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yub'id walam yujib. Dia tidak menjauh, tapi di sisi lain dia juga tidak menjawab. Tidak terang-terangan iya atau tidak terang-terangan. Tidak menjauh, tetapi juga tidak menjawab. Tsumman sarafa ilal Madinah. Lalu Suwaid bin Somit ini kemudian kembali ke Madinah. Faqutila fi ba'di hurubihim. Namun kemudian nanti dia terbunuh di perang yang mereka hadapi. Nanti akan kita jelaskan perang apa yang dimaksud. Tsumma qadima Makkah Abul Haisar Anas bin Rafi'. Sehingga itu tentang Suwaid bin Somit. Adapun sekarang penjelasan tentang Iyas bin Mu'ad. Tsumma qadima Makkah Abul Haisar Anas bin Rafi' fi fidyatin min qaumihi min Bani Abdul Ashhal. Kemudian datanglah Abul Haisar. Abul Haisar ini lakop, namanya Anas bin Rafi'. Anas bin Rafi', yaitu Abul Haisar ini, ketika datang ke Mekah, maka dia bersama dengan fatiyatin min qaumihi, dengan para pemuda dari kaumnya, dari Bani Abdul Ashhal. Yatlubun al-khilaf. Tujuan mereka datang ke Mekah untuk mencari persekutuan, untuk mencari dukungan, untuk mencari bantuan, untuk mencari tambahan kekuatan. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajak mereka untuk menerima Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar masuk Islam. Faqala Iyas bin Mu'ad minhum wa kana syaban hadatsan. Iyas bin Mu'ad, salah satu anggota dari rombongannya Abul Haisar Anas bin Rafi' ini, ketika itu dia masih pemuda yang segar, masih muda belia ya. Dia mengatakan kepada utusan-utusan dari kaumnya yang lain, "Ya kaum, wahai kaumku, hadza wallahi khairun mimma ji'na lahu." Demi Allah, ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke sini. Ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke sini. Tujuan mereka datang ke situ adalah mencari persekutuan, mencari tambahan kekuatan, mencari 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 sekutu ya,
dari orang Mekah. Fadarahu bahu Abul Haisar. Dia kemudian ketika Iyas bin Mu'ad mengatakan seperti itu, Abul Haisar sebagai ketua rombongan kemudian memukulnya. Wantaharahu, lalu kemudian mengherdeknya, menyalahkannya. Fasakata, lalu kemudian Iyas bin Mu'ad diam ketika kemudian disalahkan oleh Abul Haisar. Tsumma lam yatim lahum al-khilf. Kemudian persekutuan yang mereka cari di Mekah, mungkin dengan orang Quraisy, itu kemudian tidak kesampaian, tidak tercapai tujuan mereka. Mereka tidak sampai mendapatkan mitra, tidak sampai mendapatkan sekutu, tidak sampai mendapatkan tambahan kekuatan dari Mekah. Fansarafu ila biladihim ilal Madinah. Lalu kemudian mereka kembali ke Madinah dengan tangan hampa, tujuannya tidak tercapai. Fayuqalu inna Iyas bin Mu'ad mata musliman. Dikatakan bahwa Iyas bin Mu'ad itu mati sebagai seorang muslim. Ini teks dari Ibnu Katsir rahimahullah. Taib. Adapun penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah, beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini, tentang Suwaid bin Somit dan juga tentang Islamnya Iyas bin Mu'ad bisa kemudian dijelaskan dalam beberapa poin. Poin yang pertama, tahaddatsal musannifuna an bidayati ittisali ahli Madinah Yathriba bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang awal mula kontak dengan orang Yathrib, dengan orang Madinah. Jadi ini bagian dari penjelasan tersebut. Wa kana min awaili man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Suwaid bin Somit al-Ausi. Di antara yang kemudian orang-orang awal bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Madinah itu adalah Suwaid bin Somit al-Ausi. Suwaid bin Somit al-Ausi ini adalah kana min asyrafi ahli Yathrib, termasuk pemuka orang Yathrib. Termasuk tokohnya orang Yathrib yang datang ke Madinah untuk tujuan mencari sekutu itu tadi. Fatasaddalahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khina sami'a bimaqdamihi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatanginya, menemuinya. Ketika Rasulullah mendengar dia datang ke Mekah bersama dengan kaumnya. Barangkali bersama dengan kaumnya, tapi tidak diceritakan apakah bersama dengan kaumnya. Wada'ahu ilal Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Suwaid bin Somit untuk masuk Islam. Fastakhsana Suwaid kalamahu wansarafa ilal Madinah. Suwaid kemudian menganggap bahwa perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik. Perkataan Rasulullah itu benar. Wansarafa ilal Madinah, lalu kemudian Suwaid bin Somit ini balik ke Madinah. Yufakkiru fil amr. Dia berpikir tentang apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbath an qatalathul Khazraj fi ba'dhi hurubihim. Tidak lama kemudian dia dibunuh oleh kaum Khazraj. Dibunuh oleh kaum Khazraj. Dia dari Aus. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Ibnu Isa kalau tidak salah bahwa terbunuhnya Suwaid bin Somit itu dalam perang yang kemudian disebut dengan nama perang Bu'ath. Jadi perang yang panjang yang terjadi antara Aus dengan Khazraj. Ada yang mengatakan perang ini terjadi tahun 6 atau tahun 5 sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Yang kita belum tahu apakah perang Bu'ath ini berlangsung terus gitu ya. Tidak hanya kemudian sekali waktu. Barangkali bisa jadi kemudian perang Bu'ath ini berlangsungnya cukup lama. Hanya kemudian kita belum dapat keterangan yang memuaskan seberapa lama perang Bu'ath ini tadi. Kemudian yang pasti Suwaid bin Somit ini terbunuh oleh orang Khazraj. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun, beberapa orang dari kaumnya, yaitu dari Aus, mereka mengatakan inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim. Sungguh kami melihat Suwaid bin Somit mati dalam kondisi dia itu sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam tentang keabsahan hal ini ya, tentang keabsahan keislamannya dari Suwaid bin Somit. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Riwayat ini kemudian sanadnya dihasankan oleh Dr. Akram Dhiya Al-Umari. Sebagaimana kemudian juga dihasankan insya Allah oleh oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Insya Allah seperti itu. Ini tentang Suwaid bin Somit. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wali ajli admi wuduhi amri Suwaid faqad ikhtalafa fi islamihi fa athbatahu ba'dhum wa syakka fihi akharun. Jadi perkaranya Suwaid bin Somit ini para ulama berselisih. Apakah dia masuk Islam
ataukah tidak? Sebagian ulama kemudian menyebutkan dia masuk Islam, sebagian lagi kemudian menyatakan tidak, dia tidak masuk Islam. Karena perlu dipastikan lagi memang. Belum terang seperti Iyas bin Mu'ad yang setelah ini akan kita sampaikan. Sehingga para ulama pun kemudian berbeda pendapat. Dia mati dalam kondisi muslim atau tidak, kepastiannya gitu ya. Taib. Kalau dalam riwayat ini dan sanadnya Hasan dikatakan sudah masuk Islam. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang ketiga, wa amma Iyas bin Mu'ad fahuwa aidan min awailil ansar alladzina iltaqau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum lil Islam. Iyas bin Mu'ad ini termasuk orang yang paling awal dari orang Ansor yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ketika bertemu dengan mereka, termasuk di antaranya Iyas bin Mu'ad, Rasulullah kemudian mengajak mereka masuk Islam. Waqad jazima ghairu wahid bi islamihi. Tidak sedikit para ulama yang kemudian memastikan bahwa Iyas bin Mu'ad ini mati sebagai seorang memastikan bahwa Iyas bin Mu'ad ini muslim. Wa tarjamu lahu fi sahabat. Lalu kemudian memasukkan biografinya sebagai dalam biografi sahabat. Minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Athir wa Ibnu Hajar. Di antara ulama yang menuliskan tentang nama-nama sahabat yang masuk Islam, lalu kemudian memasukkan Iyas bin Mu'ad, di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar. Begitu juga Ibnu Athir Al-Jazari dengan kitabnya Usdul Ghaba. Adapun Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Begitu juga Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Dan tiga kitab ini termasuk kitab terpenting ya. Termasuk kitab-kitab terpenting dalam pembahasan tentang nama-nama sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiganya memastikan bahwa Iyas masuk Islam. Kemudian poin yang keempat, dan ini poin yang terakhir insyaallah. Waqad ahraja Ahmad fil Musnad bi isnadin hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan, anna qauma Iyas bin Mu'ad inda mautihi kanu yasma'unahu yuhallilullah. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa kaumnya Iyas bin Mu'ad, ketika kemudian Iyas bin Mu'ad itu meninggal, kaumnya mendengarkan Iyas bin Mu'ad itu yuhallilullah, mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Wa yukabbiruhu, dan mendengar bahwa Iyas bin Mu'ad itu mengatakan Allahu Akbar, takbirnya. Wa yahmaduhu, lalu kemudian mereka mendengar Iyas bin Mu'ad mengatakan alhamdulillah. Wa yusabbihuhu, dan kemudian mengatakan subhanallah. Mereka mendengar Iyas bin Mu'ad mengatakan subhanallah hatta mata, sampai kemudian Iyas bin Mu'ad ini meninggal. Sehingga maksudnya ketika kemudian membaca tahlil, ketika membaca takbir Allahu Akbar, tahlil la haula wala quwata illa billah, takbir membaca Allahu Akbar, tasbih membaca subhanallah, kemudian tahmid membaca alhamdulillah. Hal ini menunjukkan bahwasanya Iyas bin Mu'ad itu mati sebagai seorang muslim ya. Meninggalnya sebagai seorang muslim. Kemudian famakanu yasyukun, mereka itu tidak ragu. Kaumnya Iyas bin Mu'ad tidak ragu annahu qad mata musliman, bahwasanya Iyas bin Mu'ad itu mati sebagai seorang muslim. Dr. Ahni Ahmad Fakih mengatakan wa hadza dhahiru fi islamihi. Dan ini nampak jelas bahwasanya dia masuk Islam. Faqaulul musannif, adapun kemudian perkataannya musannif, perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah yang mengatakan yuqalu inna Iyas mata musliman. Ketika Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam satu pendapat dikatakan yuqal berarti bentuknya majhul. Kalau bahasa kita bentuknya bentuk negatif. Inna Iyas mata musliman. Dikatakan bahwasanya Iyas mata musliman. Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, fihi nazar. Perkataannya Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa meninggalnya Iyas bin Mu'ad itu dikatakan, ini kurang tepat. Karena li'annaha sighatun tush'iru bisyakki fi islamihi. Karena lafal ini, kata ini kemudian mengesankan bahwa masih ragu apakah dia meninggal dalam kondisi sebagai muslim ataukah tidak gitu. Karena riwayat ini jelas menunjukkan bahwa sebelum wafat dia bertahlil, bertahmid, bertakbir, sehingga menunjukkan bahwasanya dia wafatnya itu dalam kondisi sebagai seorang muslim. Allahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa
ketika kita membahas tentang Suwaid bin Somit dan juga Iyas bin Mu'ad, maksudnya bahwa Suwaid bin Somit dikatakan dia masuk Islam. Ada riwayat yang kemudian dihukumi oleh Dr. Akram Dia Umari, syaratnya Hasan, menunjukkan bahwasanya dia itu meninggal sebagai seorang muslim. Namun kemudian para ulama berbeda pendapat. Misalkan Ibnu Hajar menyebutkan perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, ada lagi yang kemudian mengatakan mereka ragu. Tayyib. Jadi hal ini saja sudah menunjukkan bahwa pengaruhnya dakwahnya Rasulullah SAW itu sudah sampai ke Madinah. Kemudian pembahasan tentang Iyas bin Mu'ad menunjukkan bahwa Iyas bin Mu'ad itu masuk Islam. Dan dalam riwayat di Musnad jelas bahwasanya dia masuk Islam. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Islam itu mulai masuk ke orang Ansar. Islam mulai tersebar di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit umat Islam kemudian mulai semakin banyak, dakwah Islam mulai menyebar, dan nanti kemudian akan terjadi peristiwa yang lebih besar lagi, di mana kemudian semakin banyak orang Ansor yang masuk Islam, sehingga nanti akan memudahkan peristiwa yang setelahnya. Nanti ada Baiat Aqabah yang pertama, ada Baiat Aqabah yang kedua, lalu kemudian hal itu membawa pengaruh kepada peristiwa yang setelahnya, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.